kita semua melakukan social distancing. Ini semua harus kita lakukan bersama-sama secara masif. Kecuali kepada orang-orang yang memang pekerjaannya social services. Tapi kalau seandainya masih ada aja orang yang bandel, cuek, dan gak peduli, ini akan menggagalkan upaya pemerintah untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19. So buat kita semuanya, ayo kita lawan COVID-19 ini dengan cara stay at home, stay safe, and stay healthy. Halo semua guys, apa kabar kalian semuanya? Saya percaya kalian semua dasar sehat luar biasa, diberkati selalu, amin. Welcome to my channel Apri Joel TV. Hari ini saya pengen bahas tentang social distancing. Tapi sebelumnya teman-teman jangan lupa subscribe dulu video ini. Dan kalau teman-teman merasa ini penting, boleh di-share ke lebih banyak orang supaya mereka bisa tahu tentang informasi ini. So, tadi kalian sudah nonton video di atas oleh Kak Angel yang cantik ya. Jadi dia ngomong tentang social distancing dan why social distancing. And hari-hari ini lagi sangat viral banget tentang social distancing, dan banyak di antara kita yang memang harus di rumah saja. Jadi apa itu social distancing? Jadi social distancing itu adalah sebuah tindakan untuk mengurangi kontak dengan orang lain dan menghindari melakukan kegiatan di keramaian. So jadi kita tahu bahwa penyebaran virus corona ini sangat cepat ya, dan sudah banyak yang terjangkit, apalagi di Indonesia. Mungkin teman-teman boleh lihat di bawah sini. Menurut data dari Kemenkes RI yang saya ambil dari Garuda Media, di situ dikatakan bahwa ada tambahan 153 orang. Wow. Di 27 Maret ini ada tambahan 153, jadi tambah 1046. Jadi totalnya ada 1199 orang-orang dengan suspek positif corona. Dan ini sangat berbahaya. Kasus aktif ada 913, yang meninggal ternyata bukan cuma 87, ada tambahan orang 9 orang, jadi sudah ada 96 orang yang meninggal. Dan berarti persentase kematian untuk Indonesia sendiri sudah ada 8,3%. Nah, berarti ini sudah tidak main-main, dan ini bukanlah sesuatu yang bisa dianggap remeh dan dianggap enteng ya, saudara ya. Nah, oleh karena itu pemerintah membuat sebuah himbauan untuk setiap warga Indonesia melakukan yang namanya social distancing, atau menghindari tempat-tempat keramaian, menghindari dulu pertemuan-pertemuan yang dimana kita akan terjadi kemungkinan kontak dengan banyak orang. Kita harus menghindari hal tersebut. Nah, kenapa kita harus melakukan social distancing? Di sini saya mau berikan 3 alasan kenapa kita harus melakukan social distancing. Yang pertama, kita nggak pernah tahu ketika kita keluar itu kita bertemu dengan siapa aja. Dan kita tidak tahu setiap orang yang kita temui di luar sana apakah dia bebas dari virus, apakah dia sudah terjangkit, apakah dia terserang penyakit, terserang virus, kita nggak tahu. Oleh karena itu, alangkah baiknya untuk kita mengurangi pertemuan dengan orang-orang di luar, melakukan kontak dengan orang-orang di luar, seperti yang nongkrong, seperti tempat-tempat keramaian. Jadi untuk mencegah kita terkena virus, kita mau nggak mau kita harus melakukan social distancing. Yang kedua, dengan kita melakukan social distancing, kita sebenarnya sedang membantu pemerintah untuk mencegah penyebaran tersebut. Kita sedang memutus mata rantai daripada penyebaran virus tersebut, seperti yang dikatakan oleh Kak Angel di video sebelumnya, bahwa ketika kita melakukan social distancing, kita akan mencegah penyebaran tersebut. Di bawah ini saya akan kasih sebuah video ilustrasi tentang bagaimana ketika kita menghindar atau mundur daripada sebuah perkumpulan dan juga keramaian, maka kita sedang benar-benar memutus mata rantai penyebaran COVID-19 tersebut. Api ini seumpama virus corona yang menyebar ke setiap orang. Tetapi ketika ada satu orang yang mundur dari pertemuan atau keramaian, maka itu akan memutus mata rantai penyebaran virus tersebut. Itu menyebabkan tidak semakin banyak orang terjangkit dengan virus tersebut.
masyarakat melakukan bagian mereka dan pemerintah melakukan bagian pemerintah, yaitu dengan melakukan vaksinasi, melakukan penyemprotan desinfektan dan pemeriksaan kepada setiap warga, dan semua yang mereka lakukan itu sangat patut diapresiasi. Nah, itulah yang hari-hari ini pemerintah ingin lakukan buat kita. So, alangkah baiknya kita melakukan bagian kita, yaitu kita mulai menghindari pertemuan-pertemuan yang ada, menghindari apapun pertemuan itu, dan kita bisa membantu pemerintah untuk mencegah penyebaran ini lebih parah lagi ya. Yang ketiga, dengan kita melakukan social distancing, sebenarnya kita sedang membantu para perawat dan juga dokter dan juga semua siapapun yang bekerja siang dan malam untuk menghentikan penyakit dari virus corona ini. Nah guys, inilah foto di mana begitu banyak perawat yang mereka bekerja siang dan malam, dan bahkan ada beberapa di antara mereka yang terjangkit. Menurut info sudah ada 50 orang yang terjangkit dan sudah ada 2 perawat yang meninggal. Nah teman-teman, saya mendengar banyak sekali ada orang yang mengklaim bahwa jangan takut kepada virus, jangan takut mati ya. Urusan mati itu ada di tangan Tuhan. Entah kamu kena virus atau nggak kena virus, mati ya mati aja ya. Jangan takut karena bla bla bla. Bener, jangan takut. Saya juga nggak takut sebenarnya. Cuman dengan kita terus bepergian keluar, terus berjumpa dengan orang-orang, entah orang itu terkena atau enggak, sebenarnya kita membantu penyebaran itu lebih cepat. Saya kurang setuju dengan orang yang mengatakan bahwa kalau sudah saatnya mati mah pasti mati, karena mati itu ada di tangan Tuhan. Begini, seandainya kalau kamu melakukan hal itu pun, kalau kamu mati pun, ya bagus kalau kamu mati langsung nguap ya. Tapi masalahnya kan kamu mati kan mesti diurusin lagi sama dokter, diurusin sama keluarga kamu, sama tetangga mungkin ya. Dan ketika mereka bersentuhan dengan kamu, pasti kan mereka akan kena virus juga. Dan bahkan siapapun yang ada di sekeliling kamu pasti akan kena virus, dan itu akan malah membantu penyebaran virusnya makin tinggi, dan akhirnya kamu malah ngerepotin banyak orang. So jadi guys, alangkah baiknya kita di rumah aja yuk. Nah di rumah kita bisa melakukan banyak hal. Nanti saya akan berikan lagi lebih banyak video tentang apa aja yang bisa kita lakukan ketika kita di rumah. Boleh tonton di video berikutnya.